Shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan meninggikan kita. Saudara-saudara, tentu kita ini membicarakan sesuatu yang supranatural. Artinya tidak natural, tidak alamiah, tetapi sesuatu yang di luar alamiah. Maka itu saudara-saudara, kalau saudara dengar temanya adalah Tuhan meninggikan kita, kita akan lihat bagaimana cara kerja Tuhan untuk meninggikan kita. Dan kemudian apa yang harus kita buat. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tentu kita mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang kelima. Mazmur 18 ayat yang kelima, halaman 5. Saya akan bacakan. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Nah, saudara-saudara, ini menceritakan bagaimana saudara-saudara bahwa kita ini mengalami masalah yang besar. Mengapa saudara? Pada ayat yang kelima ini dikatakan bahwa tali-tali maut, tali-tali kematian telah melilit aku. Ini adalah satu kisah di mana Daud dikejar-kejar musuhnya dan juga dikejar-kejar oleh Raja Saul yang adalah mertuanya. Saudara-saudara, jadi itu Daud mengatakan tali-tali maut telah melilit aku. Bukan tali kematian saja yang melilit dia, tetapi banjir-banjir jahanam, banjir-banjir neraka telah menimpa aku. Ayat yang ke-6, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Ya, saudara, kematian telah membelit dia. Perangkap-perangkap maut telah terpasang di depanku. Artinya, saudara, Daud ini mengalami masalah yang sangat berat. Bukan saja dari luar, tetapi dari keluarganya sendiri juga ingin membunuh dia. Saudara-saudara, hal ini pasti saudara dan saya juga mengalami yang sama. Pasti di dalam kehidupan kita juga mengalami kondisi-kondisi yang sama. Di luar kesulitan banyak, tapi seringkali keluarga sendiri juga ingin membunuh kita. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita buat kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kita akan lihat, saudara-saudara, ayat yang ke-7. Jadi, kalau saudara dan saya mengalami masalah yang besar, baik dari luar maupun dari dalam, baik di luar, mungkin di dalam pekerjaan, saudara-saudara, atau mungkin dari keluarga, dari dalam, saudara-saudara. Saudara, apa yang harus kita buat? Di sini dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ingat, kalau saudara dan saya mengalami masalah, jangan lupa saudara berseru kepada Tuhan. Dikatakan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Saudara jangan lupa, saudara itu harus berseru dan berteriak kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa itu penting. Ya, jeritan hati itu penting di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kita pergi ke gereja hanya formalitas, tetapi bagaimana batin kita, bagaimana jeritan hati kita, itu yang penting bagi Tuhan untuk kita. Ia mendengar suaraku dari baitnya, ya, dari tempat kediamannya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, nanti kita akan lihat
Bagaimana supaya teriak kita sampai kepada telinga Tuhan. Tetapi yang jelas kita sudah tahu, kalau kita punya masalah yang besar, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Nah, kalau saudara sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan itu pasti menjawab. Yaitu ayat yang ke-8. Ini luar biasa. Ya, saudara, kelihatannya nggak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi kalau saudara berteriak minta tolong kepada Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa saudara? Lihat ayat yang ke-8. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Loh, kalau saudara berteriak kepada Tuhan, maka goyang dan goncanglah bumi. Tuhan adakan gempa. Haleluya. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyah. Tidak saja bumi, saudara-saudara, tetapi dasar-dasar gunung gemetar dan goyah oleh karena menyala-nyala murkanya. Wow, keren kan? Saudara-saudara, jadi Tuhan itu akan lakukan sesuatu jawaban untuk doa kita. Kalau saudara dan saya terjepit, berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang di luar natural, di luar alamiah, di luar yang nyata ini. Tetapi Allah akan bekerja di dalam alam tak nyata. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara kalau lihat kok gunung, bumi, ya, saudara-saudara. Kemudian lakukan sesuatu aktivitas di luar yang seharusnya. Saudara pikir, wah ini mungkin gempa, ya mungkin ini lempengan-lempengan lapisan batu-batuan di bumi lagi bergeser, saudara-saudara. Tetapi kita jelas, kalau kita punya masalah, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan bumi, menggoyang dan menggoncangkan bumi. Dan dasar daripada gunung-gunung akan gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya Tuhan. Ya, jadi Tuhan akan membela kita. Haleluya, amin. Ya, ayo. Asap membumbung dari hidungnya. Tuhan murka, langsung saudara-saudara dari hidung Tuhan keluar asap. Api menjilat keluar dari mulutnya. Dari mulutnya Tuhan keluar api yang menjilat. Bara menyala keluar daripadanya. Dari dalam diri Tuhan ada bara yang menyala. Wow, ini di alam yang tidak nyata. Ya, saudara, maka itu saudara kalau datang kepada Tuhan, jangan datang secara formalitas, periksa hatimu. Bagaimana engkau punya kesulitan, bagaimana engkau berseru kepada Tuhan. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, saudara-saudara, asap akan membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya Tuhan. Dan bara menyala keluar daripadanya. Wow, ini luar biasa. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Ia menekukkan langit. Langit, dia ada di surga, dia ada di langit. Kemudian langit ditekukkan. Untuk apa? Langit ditekukkan khusus untuk menjawab doa saudara. Ya, jadi saudara, yang penting dalam hidup kita, saudara dan saya jangan cuma datang ke gereja dan pelayanan secara formalitas. Saudara-saudara tidak akan mengalami yang namanya supranatural. Tetapi kalau saudara menjamah dia, datang kepada dia, berseru kepada dia dari batinmu yang paling dalam, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan turun menolong engkau dan aku. Ini adalah alam supranatural. Apa yang tidak terlihat oleh mata kita, itulah yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Ia menekukkan langit lalu turun. Dia turun. Saudara, ke
kekelaman ada di bawah kakinya. Ya. Yang suram-suram ada di bawah kakinya. Masa depan yang jelek untuk saudara ada di bawah kaki Tuhan. Bukan di atas Tuhan, tetapi di bawah kaki Tuhan. Artinya dia berkuasa untuk membalikkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-11, ia mengendarai kerub, dia mengendarai malaikatnya, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Dia mengendarai malaikatnya, dan saudara-saudara dia melayang di atas sayap angin. Inilah hal-hal yang supranatural yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan hanya melihat hal-hal yang natural saja, tetapi di balik yang natural Tuhan bekerja secara supranatural. Kembali lagi saya katakan, jangan engkau datang kepada Tuhan cuma formalitas, tapi datanglah dari hatimu yang paling dalam. Jam berapa saudara tadi datang si pelayan-pelayan Tuhan? Jam 6:15 kah? Tapi kami tadi berdoa jam 6:kurang 1/4. Jadi kami berdoa 1 jam. Saudara-saudara, jangan hampiri Tuhan dengan peraturan, tapi hampiri Tuhan dengan batinmu yang paling dalam. Ayat 12. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Wah, kayaknya enggak Tuhan ini. Ya, dia saudara Tuhan bersembunyi. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Jadi kelihatannya bukan Tuhan, tapi Tuhan sedang bekerja. Orang dunia katakan, oh, itu adalah pergeseran lempeng-lempeng bumi. Oh, itu adalah tekanan udara yang begitu rendah, dan dari tekanan udara yang paling tinggi maka dia menghampirinya dan kemudian berputar-putar dan menarik semua rumah, orang, mobil dan semua yang ada padanya di bumi ini. Tuhan membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya, menjadi tempat kediamannya. Air hujan yang gelap, Allah suka sebelum dia menyatakan diri untuk menolong saudara. Dia itu bersembunyi di air hujan yang gelap. Mendung gelap gulita, hujan deras, awan yang tebal. Ya, saudara-saudara, Tuhan suka bersembunyi di situ. Dan orang dunia mengatakan, wow, ini bencana alam. Saudara, seringkali musibah demi musibah di dalam kehidupan kita, kayaknya ini bencana alam. Wah, ini semua orang juga mengalaminya. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau dalam keadaan terjepit dan engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dengan hal-hal yang supranatural yang terjadi di sekeliling saudara. Haleluya. Ayat 13. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya. Saudara, Tuhan itu terang. Dia tidak bisa bersembunyi, saudara-saudara, di tempat kegelapan. Dia tidak bisa bersembunyi atau tinggal di dalam air hujan yang gelap dan awan yang tebal. Karena Allah itu terang. Dia tidak bisa menyembunyikan dirinya. Dia katakan karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya. Saudara-saudara, Tuhan memang begitu caranya. Kalau dia akan bertemu dengan Musa, saudara-saudara, memang gempa, kilat, dan lain sebagainya pertama-tama itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Tetapi kelihatannya bukan Tuhan. Tapi setelah angin sepoi-sepoi, Tuhan baru menyatakan diri. Dia tidak bisa bersembunyi di tempat yang gelap. Dia, saudara-saudara, dia tidak bisa tinggal di air hujan yang gelap dan awan yang tebal. Oleh sebab itu,
ayat 13. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Semua hilang. Kemudian ayat 14. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Waktu Allah berbicara kepada bangsa Israel, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kepadanya aku berkenan kepadanya. Saudara, yang lain dengarnya apa? Guntur. Ya, saudara-saudara. Ayat yang ke-15. Nah, kalau sudah Allah menyatakan dirinya, dia menyatakan dengan guntur dan memperdengarkan suaranya. Ayat 15, dilepaskannya panah-panahnya. Wow. Sehingga diserahkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Saudara-saudara, yang penting kalau engkau mengalami kesulitan, menjeritlah dari batinmu yang paling dalam. Maka Tuhan akan menjawab dengan cara yang engkau dan aku dengar pada pagi hari ini. Saudara, jangan berpikir secara natural. Karena Allah kita adalah Allah supranatural. Haleluya. Ya. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut. Wow. Kalau Tuhan saudara-saudara sudah mengacaukan musuh-musuh kita. Saudara, kebangkrutan adalah musuh kita. Sakit penyakit adalah musuh kita. Kehancuran rumah tangga adalah musuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitanmu, menjeritlah kepada Tuhan. Dia akan lakukan seperti apa yang kau dengar pada pagi hari ini. Ayat 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan. Saudara akan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tertutup oleh laut. Dia tidak bisa menyeberang. Allah melakukan yang sama. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan. Dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu. Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Saudara-saudara, Tuhan menghembuskan nafasnya. Saudara-saudara, dari hidungnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Laut itu terbelah. Bangsa Israel bisa menyeberang. Tapi ketika bangsa Israel, dia mengejar. Kemudian air laut yang seperti dinding di kiri dan kanan tadi, kemudian tertutup kembali. Dan bangsa Mesir binasa di dalamnya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, jangan hidup di dalam kehidupan secara natural. Datanglah kepada Tuhan bukan secara natural. Karena Allah kita adalah Allah supranatural. Saudara, datanglah dengan hatimu yang paling dalam. Dengan rohmu yang menguasai batinmu. Saudara-saudara, rohmu yang sudah dilahirkan kembali. Yang telah dihidupi oleh hayat ilahi. Supaya apa saudara-saudara? Tuhan akan menolong engkau. Ayat yang ke-17. Ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku. Luar biasa. Saudara, dia akan mengambil kita dari tempat yang maha tinggi. Menarik aku dari banjir. Banjir apa saudara? Jahanam. Banjir neraka. Bangsa Israel, dia saudara-saudara, dibelah lautnya dengan angin yang kencang. Tetapi bangsa Israel tidak ikut terbang dengan angin yang kencang. Tetapi saudara, ketika disusul oleh bangsa Mesir, saudara-saudara, apa yang terjadi? Allah menutup dan binasalah mereka. Itulah yang dikatakan di ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku. Saudara-saudara, apapun keadaan bahaya dalam hidupmu, janganlah kita takut. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan rohmu yang sudah dilahirkan kembali. Yang menguasai batinmu, yaitu jiwamu, yaitu
pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Baru datanglah kepada Tuhan. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan dengan batinmu, dengan kerinduanmu. Ya, kalau saudara kepepet, ya. Kalau nggak kepepet gimana? Saudara dan saya harus merendahkan kalau nggak kepepet. Ya. Kalau kepepet, ya memang nggak bisa apa-apa ya berseru. Tapi kalau nggak kepepet, rendah hati. Tahu siapakah aku ini? Aku ini nggak ada apa-apanya. Ayat 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Mungkin musuh-musuhmu itu gagah. Mungkin musuh-musuh kita ini gagah sekali. Dan dari orang-orang yang membenci aku. Mungkin musuh-musuhmu itu membenci engkau. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Apapun yang di hadapan kita. Saudara, kalau engkau terjepit, berserulah kepada Tuhan. Tuhan ini jawabannya begini, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi kembali lagi saya katakan, datanglah kepada Tuhan dengan hatimu yang paling dalam. Jangan tanggapi segala sesuatu dengan yang natural, yang alamiah. Hadapi dengan hal-hal yang supranatural. Terjepit menjerit kepada Allah. Dan Dia akan menjawab engkau. Nanti sebentar lagi saya akan katakan, ini baru Tuhan yang menjawab. Setelah ini kita akan lihat bagaimana kekuatan timbul dalam diri kita. Ya, ini baru Tuhan yang menjawab. Ini baru Tuhan yang menjawab. Jadi ketika engkau berdoa di dalam roh, Tuhan itu bekerja secara alam tidak nyata. Ya, kemudian saudara akan punya keberanian. Nanti sebentar. Ayat 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Ya, pada hari sial. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ingat. Di dalam keadaan merdeka kita harus rendah hati. Di dalam keadaan terjepit kita harus menjerit. Ya, tetaplah tahu siapakah kita ini. Kita adalah ciptaan, sedangkan Tuhan adalah pencipta. Ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Nah, nafasnya kita lega. Luar biasa. Tuhan itu baik ya. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Nah, nanti berkenannya nanti kita ya. Yang berkenan yang pertama adalah saudara harus berseru ya. Baru berkenan yang pertama ya, tadi berseru ya. Berseru, berteriak ya, itu adalah syarat yang pertama. Tapi kita lihat begitu kita terjepit berseru, Tuhan itu menjawab. Loh, jawabannya luar biasa. Jawabannya Tuhan secara supranatural. Ya. Jadi saudara harus tahu ketika engkau berdoa di dalam roh. Saudara itu mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Itu yang pertama saudara tahu. Ya, begitulah Tuhan bekerjanya. Ya. Hal ini saya pernah saksikan saudara-saudara. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan itu udah ngomong duluan sama kita. Tuhan sudah beritahukan duluan kepada kita sebelum terjadi. Ya. Dan saudara-saudara, ketika terjadi dan sebelum kita punya kekuatan, Tuhan sudah menjawab dulu seperti ini. Ya, jadi Tuhan itu bekerjanya secara supranatural. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana kemudian saudara-saudara Tuhan angkat kita. Judulnya kan Tuhan tinggikan kita. Tuhan angkat kita. Jadi sebelum Tuhan tinggikan kita, sebelum Tuhan angkat kita atau tinggikan kita, Dia bekerja duluan. Ya, bukan tahu-tahu kita ditinggikan, tahu-tahu kita mampu,
tahu-tahu kita kuat. Enggak. Tapi pertama-tama Tuhan jawab dulu dengan cara yang saudara dengar tadi. Setelah itu ayat yang ke-29, halaman 29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Pikiran kita menjadi terang. Hati kita menjadi terang. Setelah Tuhan lakukan semuanya itu terhadap musuh-musuh kita, pikiran kita jadi terang, hati kita jadi terang. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Waktu saudara dalam keadaan terjepit, saudara-saudara, waktu engkau berdoa di dalam roh, Tuhan sedang bekerja. Tapi pikiranmu belum terang. Tapi kemudian saudara, tiba waktunya Tuhan tinggikan saudara. Pikiranmu dan hatimu jadi terang. Oh begini ya, aku bisa di dalam tuh Tuhan. Oh begini ya caranya ya. Oh begini ya caranya ya. Saudara tadi adalah saudara-saudara jawaban Tuhan ya. Kalau saudara masuk di alam roh, saudara tahu itu. Ya, maka itu saudara harus banyak berdoa di dalam roh. Supaya saudara tahu alam roh yang Tuhan sedang kerjakan. Nah kemudian Tuhan tinggikan kita karena kita mendapat hikmat. Jalan keluarnya. Mari kita lihat. Ya, hikmat. Pikiran saudara jadi terang. Oh begitu cara keluar, jalan keluarnya ya. Oh cuma gitu aja ya jalan keluarnya ya. Oke. Nah ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Saudara-saudara, karena pikiran saudara terang, kekuatan datang dalam hidup saudara. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Wih keren. Ya, berani. Ya. Dan dengan Allahku aku berani melompat tembok. Wow, punya kekuatan baru. Cuma begitu aja, bisa. Ya, di dalam Yesus perkara besar tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oke ya. Jadi saudara, pertama Allah menjawab. Kalau saudara itu banyak berdoa dalam roh, saudara itu tahu. Ya, jadi waktu saudara berdoa dalam roh, pikiran saudara ke arah roh, saudara itu tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara terus berdoa dalam roh, Tuhan tinggikan engkau. Saudara dapat hikmat dan kekuatan. Ya. Ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janjinya Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Saudara itu rasanya itu, saudara itu punya mantel yang tebal. Tahu mantel yang tebal? Ya, enggak pakai kaos yang tipis. Tapi pakai mantel yang tebal. Saudara tahu Tuhan adalah perisaiku. Ya. Tidak ada orang yang dapat melawan aku. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Maka itu kalau ada apa-apa harus berseru, menjerit kepada Tuhan. Ayat 32. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah kita adalah Tuhan, Allah kita adalah gunung batu kita. Saudara tahu gunung batu? Saudara-saudara, waktu Israel berperang dengan Mesir, saudara-saudara, dia membuat benteng-benteng. Ya, atau biasa orang sebut saudara-saudara dikasih karung-karung. Supaya enggak berhadapan langsung. Kalau nembaknya kena apa saudara? Kena karung. Ya. Tuhan adalah gunung batu kita, perlindungan kita. Ayat 33. Allah dialah
yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Saudara-saudara, saudara pernah lihat orang yang uratnya terjepit di pinggang? Pernah lihat? Dikasih apa, saudara? Ya, Kalina bilang penyangga. Kamu? Korset, ya kan? Nah ini ikat pinggang. Tuhan itu kasih ikat pinggang keperkasaan. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Jadi kalau itu kan jalannya begini-begini ya saudara, ya kan? Tadi jalannya jadi rata, karena mempunyai ikat pinggang keperkasaan. Ya, saudara bisa jalan dengan rata. Ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Rusa kalau jalan gimana saudara? Ya lincah kan? Nah, jadi karena Tuhan memberikan ikat pinggang Nah, jadi tadi jawabannya Tuhan untuk lawan-lawan kita. Dia goncangkan. Setelah goncangkan, dia beri kekuatan kepada kita. Ngerti ya saudara ya? Jadi sebelum Tuhan memberi kekuatan pada kita, dia sudah digoncang dulu oleh Tuhan. Ya, oke. Ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya, jadi karena saudara lincah, ya, begitu, maka saudara bisa berdiri di bukit. Tidak ada rintangan dimanapun engkau berada. Di dalam pekerjaan, di rumah, dimanapun tidak ada rintangan. Engkau akan lincah. Karena Tuhan adalah pembela kita. Amin. Penyelamat kita. Kembali lagi saya katakan, jangan hidup di dalam alam natural. Tetapi hiduplah di dalam alam supranatural. Ya, oke. 35. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Ya. Busurnya tembaga. Ditarik. Ya. Tuhan yang memberi apa saudara? Tuhanlah yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuhan itu saudara-saudara akan kasih hikmat sama saudara apa yang saudara harus lakukan. Ya, jadi kalau menghadapi masalah jangan goyah. Ya, apapun yang di hadapan kita jangan goyah. Tapi apa saudara? Berseru. Ya. Berseru. Itu saudara yang harus tahu ya. Ayat 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Tangan kananku menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Ya. Dia memberikan kepada kita perisai keselamatan dan tangan kanan Tuhan menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Ya, saudara-saudara. Ayat 37, kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Jadi langkah kita itu lapang. Ya, jadi saudara kalau mempunyai kesulitan di dalam pekerjaan, langkahmu akan lapang. Asal engkau berseru. Lapang, semua lapang. Langkah kita lapang. Dan mata kakiku tidak goyah. Mata kaki kita enggak goyah. Ya, saudara-saudara. Ayat 38. Siapa yang membuat ini? Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat. Tadi Tuhan memberikan pengetahuan. Jawaban Tuhan memberikan pengetahuan. Ya, dia kerjakan. Jadi saudara tahu apa yang dikerjakan Allah. Ya, tetapi setelah ini engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Ayat 38. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka. Wih, musuh saudara bisa engkau tangkap.
dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Keren kan? Jadi saudara bisa sekakmat musuh kalian. Ya. Mungkin suamimu kabur. Ya. Pokoknya bisa disekakmat lah. Luar biasa kan? Ia tidak berbalik dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Dihabisin, ya dihabisin. Saudara, sampai suamimu kembali, ya. Sampai pekerjaanmu pulih. Ini yang dikerjakan Tuhan. Saudara supaya tahu ini. Ayat 39. Aku meremukkan mereka, ya, sudah begitu diremukkan mereka. Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Udah remuk nggak bisa bangun lagi. Ya, ini Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita dan kekuatan kepada kita. Mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Saudara harus tahu, semua musuh-musuh kita akan rebah di bawah kaki kita. Ini bukan saya yang ngomong. Siapa yang ngomong? Tuhan. Ya. Ayat 40, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Seperti tadi, untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Ya, jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Dia menundukkan semua musuh-musuh kita di bawah kuasa, di bawah kuasaku, orang yang bangkit melawan aku. Ya. Jadi kelihatannya kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkanmu. Maju dan lahir baru. Ya, oke ya. Sekarang saudara pokoknya menang aja. Ya, jadi saudara, tapi ada syaratnya nanti ya, sebentar ya. Ayat 41. Kau buat musuhku lari daripadaku. Lari saudara musuh. Nah, ya, lari. Dan orang-orang yang membenci aku, kubinasakan. 42. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab mereka. Ya, saudara-saudara, luar biasa kan? Jadi saudara tahu, hikmat dan kekuatan ada padamu. 43. Asal saudara apa? Berseru. Berseru kepada Tuhan. Ya. Berseru itu orang yang rendah hati, saudara. Kalau saudara enggak rendah hati kan, enggak tak tanganin sendiri, gitu kan? Tetapi saudara berseru itu artinya rendah hati. Aku enggak bisa apa-apa Tuhan. Aku hanya ciptaan. Engkau pencipta. Aku mengelilingi mereka, menggiling mereka halus-halus. Wah, saudara, musuhmu akan engkau giling halus-halus. Siapa musuhmu? Kebangkrutan. Siapa musuhmu? Kebodohan. Siapa musuhmu, saudara-saudara? Ya, kegagalan di dalam pekerjaan. Itu musuh kita. Ya, dikatakan aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin. Kabur. Shh. Tahu kan saudara? Ya. Mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Mereka menjadi tidak berharga. Jangan saudara takut dengan kebodohan. Jangan saudara takut dengan kebangkrutan. Ya. Jangan saudara takut dengan kehancuran rumah tangga. Tuhan akan membuat mereka seperti lumpur yang engkau campakkan di jalan. Dan seperti debu yang halus di depan angin dan terbang. Ayat 44. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Nah, kalau saudara dan saya itu rendah hati, berteriak kepada Tuhan, saudara, apa-apa yang ada di bawah kita, rakyat di bawah kita, dia enggak bantah. Ya.
Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang yang tidak kamu kenal akan menjadi hambamu. Engkau betul-betul diangkat menjadi kepala. Wah, keren kan? Oh, maka itu saudara, kalau sembahyang yang benar, sembahyang itu yang benar, doa saudara, jangan karena jamnya setengah jam sebelum ibadah di korting 1/4 jam. Ya lihat aja hidupmu. Ya, itu aja. Ya, ini lihat aja gitu. Tapi kalau engkau dari hatimu setengah jam, engkau tambah setengah jam, 1 jam. Karena saya mempunyai hubungan batin dengan Tuhan. Nah, ini yang saudara akan tuai. Ya, jangan karena peraturan. Datanglah dengan hatimu. Suami istri kalau karena peraturan gimana? Yang satu kerja aja. Yang satu masak aja. Ya udah, dingin. Ya, dengan Tuhan harus hangat. Ayat 45. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Wih. Ya, enggak usah bantah-bantahan. Ya. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Ya. Kalau engkau ingin melakukan ini semua, mendapat ini semua, lakukan seperti tadi. Menjerit, berseru kepada Tuhan. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Ya, orang-orang yang tidak kita kenal, dia akan gemetar. Ayat 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Jadi Tuhan itu adalah gunung batu kita. Tuhan itu adalah penyelamat kita. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Allah yang membalas kita. Yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang-orang yang melakukan kelaliman. Ya, saudara, inilah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saudara harus lihat bagaimana hal itu supaya bisa terjadi. Syaratnya adalah ketika maut, yaitu ayat 5 dan 6 itu terjadi, masalah besar terjadi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan akan melakukan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Secara alam, secara supranatural dia sedang mengerjakannya. Tetapi setelah itu adalah pengetahuan yang Tuhan berikan kepadamu. Banyak berdoa dalam roh supaya saudara tahu ini. Apa yang sedang Tuhan lakukan. Kemudian saudara juga harus banyak berdoa dalam roh supaya ayat 29 sampai ayat 49 ini itu terjadi. Tuhan kasih hikmat dan kekuatan kepada kita. Nah, syaratnya apa saudara? Yang pertama syaratnya adalah ayat yang ke-7. Saudara harus berseru dan berteriak. Saudara harus berseru dan berteriak. Artinya saudara harus rendah hati. Nah, ayat 7. Kemudian ayat 21, saudara lihat. 21. Ya. Ini saudara harus punya integritas. Ya. Saudara harus punya integritas. Nih. Integritas. Coba saudara lihat. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Hukum apa saudara? Tabur tuwe. Kalau saudara benar, Tuhan memperlakukan saudara tadi seperti tadi. Kalau enggak benar, dibiarin. Maka itu hidup kita harus benar. Jangan cuma berseru, tapi harus
benar. Jangan cuma rendah hati, tapi harus benar. Mengikuti hukum tabur tuai. Ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Hidupmu mesti benar, hidupmu mesti suci. Gimana bisa benar dan suci? Saudara harus banyak berdoa dalam roh. Saya temuin banyak orang yang berdoa dalam roh, tapi hidupnya nggak suci. Dan hidupnya ambles. Tahu ambles? Tetap dalam musibah. Kenapa? Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan bilang begini. Karena ketika aku bicara sama dia dengar suaraku tapi nggak mau nurut. Maka itu Tuhan katakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik, tidak berlaku jahat terhadap Allahku. Ya, kita harus mengikuti jalan Tuhan, tapi jangan jahat. Ayat 23. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Apa yang dikatakan Alkitab ini, saudara harus perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus harus diperhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Apa yang ditetapkan Tuhan, jangan dilanggar. Ya, ini hukum tabur tuai, saudara. Itu ayat 24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Jangan bercela. Kalau saudara tahu bercela, langsung minta ampun sama Tuhan dan kembali. Ya. Saudara berdoa dalam roh itu bagus. Kalau saudara nurut. Ya. Orang yang rajin berdoa dalam roh, pasti dia tahu hati nuraninya itu bicara. Kamu salah, lu salah. Antepin aja Tuhan, biarin. Diskon dong Tuhan. No. Kalau saudara minta diskon sama Tuhan, Tuhan akan diskon saudara. Ya. Nangkep ya saudara ya. Aku berlaku tidak bercela di hadapanmu dan menjaga diri terhadap kesalahan. Jangan sampai salah. Ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kasih-Nya membimbingku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Oke ya. Ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranmu. Saudara, dia balasnya itu sesuai dengan kebenaran kita. Sesuai dengan kesucian tanganku. Di depan matanya. Ya. Mata Tuhan ada di mana-mana. Engkau di laut, dasar laut, di atas gunung, dia ada. Ya. Ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Nah, kalau saudara nggak setia, Tuhan nggak setia. Ya, saudara harus tahu itu. Ya. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Tapi kalau saudara bercela, ya Tuhan perlakukan engkau. Saudara jerit-jerit diketawain aja. Ya, jadi saudara jangan menganut faham hipergrace. Ya, kasihnya Tuhan melimpah-limpah, makin banyak dosa, makin banyak kasih karunia. Nggak ada itu. Ya, dia hanya nyuplik sedikit saja ucapannya Rasul Paulus, tetapi dia tidak membaca seluruhnya apa yang dikatakan Rasul Paulus. Ya. Ayat 27, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Nah, harus beda sama orang lain. Ya. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan berlaku berkelit. Nah, ya kan? Karena engkaulah ayat 28, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, jangan congkak. Tuhan akan merendahkan. Nah,
Jadi syarat yang pertama harus rendah hati dengan cara apa saudara tadi? Berseru. Nah, setelah berseru begitu, saudara harus dengan iman. Ya, saudara akan lihat ayat yang keempat dengan iman. Terpujilah Tuhan seruku. Berseru tapi memuji Tuhan. Kalau berseru dan memuji Tuhan artinya apa saudara? Berseru tapi memuji Tuhan artinya apa? Berseru minta tolong tapi memuji Tuhan artinya apa? Bisa tolong saya? Artinya punya iman. Ya. Saya paling benci kalau ada orang yang berdoa nangis gitu ya saudara. Nangisnya tanpa harapan. No, Tuhan gak akan jawab. Tapi kalau engkau minta, percayalah telah menerima. Ya. Terpujilah Tuhan seruku. Harus dengan iman. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Ya, artinya dengan iman. Yang pertama apa saudara? Saudara harus rendah hati dengan cara berseru. Yang kedua, saudara harus ingat hukum tabur tuai. Punya integritas. Tabur tuai. Yang ketiga apa saudara? Ayat yang keempat ini? Dengan iman. Ya. Berseru nangis boleh, tapi nangis karena percaya Tuhan pasti beri. Wah, kalau nggak yakin gimana? Ya, ingat hukum tabur tuai. Ya, saudara mau berdoa dalam bahasa roh dari siang malam. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan tegur engkau tidak memperhatikan hukum tabur tuai, tidak punya integritas, juga nggak akan punya iman. Iman itu bukan mengimani, tapi iman itu timbul dari batinmu, ya, dari hati nuranimu, ya. Nah, yang keempat, syarat yang keempat, saudara harus memuji Tuhan. Ya, memuji itu baik dalam keadaan yang sudah engkau alami maupun yang belum engkau alami. Oke. Yaitu ayat pasal 18 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dari tangan Saul. Jadi ini telah melepaskan. Kalau saudara sudah dilepaskan Tuhan, diberi kemenangan, saudara harus mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau itu saudara-saudara belum? Saudara juga harus dengan iman mengucap syukur. Ya. Ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Doh. Ini kan karena sudah dialami. Enggak, lihat ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, yaitu Daud, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya. Anak cucunya. Kepada keturunannya. Siapa keturunannya Daud? Silent night, holy night. Apa keturunannya Tuhan Yesus? Kristus anak Daud. Iman belum terjadi. Tapi dia sudah memuji itu Tuhan. Bermazmur. Dia bermazmur. Dia bersyukur bahwa Daud anak cucunya. Yesus telah lahir. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Barang siapa yang percaya kepada dia bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia diselamatkan, diampuni,
dibenarkan, dan diberi kekuatan melalui Roh Kudus-Nya untuk dapat hidup benar, dapat rendah hati, berseru kepada Tuhan, dan kita semua akan keluar sebagai pemenang. Amin.